apa nih? Panik, 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 panik. Angker nanti gue bantai ke mata ya. Cakidot. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Kembali lagi dengan aku, Destina Wijaya, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes, Bengkulu. Di sini, aku akan menjelaskan tentang 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana sih cara menumbuhkan perilaku yang produktif? Poin yang kedua, bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang perawat yang profesional? Poin yang ketiga, apa saja tantangan terberat kita untuk menjaga agar perilaku tetap baik? Bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan perilaku yang produktif? Sebelum itu, aku akan menjelaskan apa sih perilaku produktif itu. Perilaku produktif adalah suatu tindakan yang konstruktif, imajinatif, kreatif dari dalam diri kita untuk suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusinya. Nah, kita kembali lagi ke poin kita tadi, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara menumbuhkan perilaku yang produktif. Nah, yang pertama itu ada membuat daftar tugas yang realistis dan konsisten. Dengan seperti ini, kita sudah terencana hal apa yang akan kita buat ke depannya. Yang kedua yaitu menentukan tugas prioritas. Nah, dengan seperti ini juga kita mengetahui tugas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu jangan melakukan multitasking, karena dari berbagai survei membuktikan bahwa dengan melakukan multitasking akan membuat seseorang menjadi kebingungan yang berakibat tugas tersebut menjadi terbengkalai. Yang keempat, ada penyelesaian kerja. Dimaksud dari penyelesaian kerja ini adalah kita harus mengerjakan pekerjaan kita dengan waktu yang tepat yang telah ditentukan dengan baik dan benar. Nah, yang kelima yaitu jangan menjadi seorang followers, ikutilah jalan sendiri dan lakukan hal-hal yang kalian suka. Dengan seperti ini, kita tidak perlu terpatok pada target seseorang atau orang lain. Jadi kita terfokus pada keinginan kita. Yang terakhir yaitu bertindak percaya diri dan lakukan semua hal agar kamu bisa menjadi seorang ahli. Bagaimana sih cara kita menjadi seorang perawat yang profesional? Untuk menjadi seorang perawat yang profesional, tentunya kita harus memiliki perilaku yang baik juga. Seperti yang pertama, kita sebagai seorang perawat dapat mengendalikan emosi kita terhadap klien. Yang kedua, kita sebagai seorang perawat harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap klien kita. Yang ketiga, kita sebagai seorang perawat juga harus memiliki keloyalan dalam bekerja. Dapat dikatakan seperti bekerja dari hati. Yang keempat, kita sebagai seorang perawat yang profesional harus teliti dan rinci dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, kita sebagai seorang perawat dapat bekerja dalam tim. Karena di dalam pelayanan kesehatan tentunya kita tidak hanya bekerja antar perawat, melainkan dengan tenaga medis lainnya. Yang keenam, kita sebagai seorang perawat harus menaati dan bekerja sesuai dengan SOP. Dengan seperti itu, kita bekerja secara terstruktur dari prosedur yang telah ditentukan. Yang terakhir, kita sebagai seorang perawat harus memiliki skill komunikasi yang baik. Terus apa sih tantangan terberat untuk menjaga agar perilaku kita tetap baik? Tentunya tantangan terberat itu datang pada diri kita sendiri. Kita harus bisa meniatkan dan menerapkan perilaku baik pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan terus berniat dan terus melakukan perilaku yang baik, tentunya semua itu akan terjalan dengan sendirinya. Maka dari itu, teruslah berniat dan terus menerapkan perilaku yang baik pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seperti biasa, kita tutup dengan jedak jeduk. Kamu cari anak kedokteran dan kebidanan, aku mundur. Tapi kalau kamu jadi keperawatan, Aku maju paling depan. infusku. Siap mengalirkan cintamu. Asik.